Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat itu Allah berikan kekuatan. Allah masih bangunkan kita dari tidur yang sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Allah masih gerakkan kita untuk di cuaca yang dingin ini untuk mandi, sunnah tahajud, witir. Dan Allah juga masih menggerakkan kita untuk melangkah ke masjid, salat subuh berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan berzikir. Setelah itu kita lanjutkan dengan majelis ta'lim, majelis ilmu. Semoga susah payahnya kita datang ke majelis ilmu ini, Allah ganti kita dengan langkah yang ringan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga hitung ini sebagai jihad sampai kita kembali ke rumah kita masing-masing. Dan perlu kita ulang kembali bahwa bisa kita berjamaah ke masjid ini bukan karena kita lagi sehat, bukan karena kita rumahnya dekat masjid, bukan. Tapi semata-mata karena sayangnya Allah pada kita, hingga Allah gerakkan kita, langkah kaki kita untuk dimudahkan ke masjid. Mungkin banyak yang lebih sehat daripada kita, ya. Bahkan lebih banyak yang rumahnya dekat masjid daripada kita, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Allah masih berikan kita sayang di tengah hujan rintik, tiap pagi hujan, sepanjang hari hujan, ya. Makanya kalau nanya Pak Haji Taufik, nggak ada Pak Haji Taufik nih, lebih enak selimutan, kemulan, ya. Nggih Pak Haji Karoni nggih, lagi kemulan mungkin, ya. Nah ini karena saking sayangnya Allah sama kita, Allah masih berikan kita kesempatan. Bukan karena kita sudah sepuh, bukan karena kita masih muda, tapi karena sayangnya Allah pada kita. Ya, masih diberikan, kita masih dipilih oleh Allah sehingga bisa duduk di majelis yang mulia. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya yang banyak bersalawat dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Darul Mutakin yang Allah muliakan, tak terasa kita sudah masuk di bulan Sya'ban, ya. Rajab baru meninggalkan kita, ya. Sekarang sudah Sya'ban. Di bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj. Nanti di bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban nanti, ya. Nanti setelah itu ada Ramadan. Di Ramadan pun ada nuzulul Quran. Nanti setelah Ramadan masuk Syawal, halal bihalal. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang perlu kita renungi, ya. Tujuannya apa? Untuk kita sama-sama bisa saling ketemu, bisa saling berkumpul, ya. Walaupun telat, tapi nggak ada salahnya kalau kita mengulang tentang peristiwa di bulan Rajab, yaitu Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Jadi kita kaget, astagfirullahaladzim. Mendingnya teriaknya astagfirullahaladzim, kayak gitu. Tikus Pak, ya Allah, gigit kaki tikusnya, curut, astagfirullah, kaget, sampai ngantuk di sini. Oh ya Allah, tikus gigit kaki, curut. Ini kok masih bisa ada tikusnya ini? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau waalaikumsalam aja udah langsung. Akhirnya tarawih gitu kan. Saya juga jadi bahannya hilang. Tadi sampai mana tadi? Tuh lihat tuh. Ini ganggu konsentrasi. Nanti kalau gigit lagi gimana nanti ini?
Jadi Bapak yang Allah muliakan, Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal, ulama sepakat Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ya. Tahunnya ada perbedaan pendapat ulama-ulama tahun berapa terjadinya Isra Mi'raj. Tetapi kalau tanggalnya sepakat adalah 27 Rajab. Tahunnya ada yang mengatakan tahun ke-10 Hijri, tahun ke-10 kenabian. Jadi bukan Hijriah ya, tahun ke-10 kenabian. Ada juga yang mengatakan tahun ke-11 kenabian. Tapi yang jelas pendapat manapun ya, Isra Mi'raj itu terjadi setelah tahun ke-10 sebelum tahun ke-13 kenabian. Kenapa? Karena setelah tahun ke-10 kenabian itu adalah peristiwa Rasulullah SAW ke Taif. Ya. Ini termasuk kajian Sirah Nabawiyah. Ya. Jadi kalau kemarin kita Sirah Nabawiyahnya sampai dengan perang Uhud, kita pending dulu. Nanti kalau setelah perang Uhud itu ada perang lanjutan dari perang Uhud, ya sebelum perang Khandaq. Nah kita flashback kembali sebelum Nabi hijrah, yaitu pada tahun ke-10 atau tahun ke-11 kenabian, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kalau tadi kan perang Uhud terjadi tahun ketiga Hijriah. Kalau Isra Mi'raj tahun ke-10, antara tahun ke-10 kenabian atau sebelum tahun ke-13 kenabian. Kenapa setelah tahun ke-10? Karena terjadinya Isra Mi'raj adalah setelah Nabi dari Taif. Kenapa sebelum tahun ke-13 kenabian? Karena tahun ke-13 kenabian adalah Nabi hijrah. Jadi ada yang mengatakan tahun ke-10, ada yang mengatakan tahun ke-11 ya. Jadi manapun ini, yang jelas peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang benar terjadi, yang perlu kita imani. Ya. Nah, Rasulullah SAW setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, paman beliau Ali bin Abi Thalib, paman beliau Abu Thalib, ya. Maka seakan-akan sandaran Rasulullah selama ini yang melindungi Rasulullah tidak ada lagi. Ya. Akhirnya Rasulullah berdakwah di Mekah, diboikot, ya, dimusuhi, diusir. Maka Rasulullah mencoba dakwah keluar dari Mekah, yaitu ke Taif. Pak Haji Roni, jarak Taif dari Mekah ini berapa kilo Pak Haji? Kemarin sempat ke Taif nggak? Panggil pada Toklimen. Pak Haji Jono sempat ke Taif? Jadi ada yang tahu jarak dari Mekah ke Taif berapa kilo Pak? Ya, Pak bertempuh sekitar 2 jam. Jaraknya itu sekitar 60 mil atau kurang lebih 1 mil itu kan 1,6 km kan. Berarti kurang lebih antara 90 sampai 100 km. Ya, jarak dari Mekah ke Taif. Ya. Daerah puncaknya di Jawa Barat. Karena kalau puncaknya di Indonesia macam-macam Pak. Tapi kalau puncaknya di Jawa Barat memang puncak pas. Kalau puncaknya di Aceh namanya Takengon. Kalau di Semarang namanya puncak antara Magelang kalau kita menuju Salatiga itu. Ketepas. Itu benar. Ketepas itu kalau di Jawa Tengah. Nah, kalau di Jawa Timur ada Tretes gitu kan. Itu jadi puncak-puncak daerah gitu kan. Tretes itu enak juga nginep di sana itu, dingin-dingin gitu kan. Sambil jagung bakar itu tadi ya. Bidang jahe gitu. Nah, jadi Taif itu daerah kebun subur di sana, ya. Itu jaraknya kurang lebih 60 mil atau antara 90 sampai 100 km dari Mekah. Jalan kaki, Pak. Rasulullah itu ke Taif jalan kaki ditemenin oleh Zaid bin Harisah. Dulu namanya Zaid bin Rasulullah bin Muhammad, cuman setelah ada ayat tidak boleh menasabkan anak kepada ayah angkat, maka kembali menjadi Zaid bin Harisah. Ya, Zaid ini adalah budak Rasulullah yang dihadiahkan oleh
Khadijah radhiyallahu an, dari mulai kecil ikut Nabi, ya. Terus akhirnya diangkat jadi anak angkat. Awalnya namanya Zaid bin Muhammad. Setelah itu ada ayat Al-Qur'an dilarang menasabkan anak tiri kepada orang tua, kepada ayah angkat, maka anaknya Harisah, jadi Zaid bin Harisah. Jadi Rasulullah SAW berangkat ke Taif ini ditemani oleh Zaid bin Harisah, berdua jalan kaki. Kenapa tidak naik unta atau naik kuda? Karena kalau tahu orang Mekah ya diburu. Maka jalan kaki, perjalanan 100 kilometer. Dari sini ke Sumedang nih Pak Solihin, 100 kilo. Haurgelis. Haurgelis itu nggak nyampe 100 kilo Pak. Dari sini ke Patrol 50 kilo. Patrol ke Hargelis 20 kilo, 70 kilo. Hargelis itu sampai Subang, 100 kilo itu. Dari sini ke Subang itu 100 kilo. Karena saya tiap bulan pergi ke Subang hafal, 100 kilometer itu. Subang itu. Ya, benar-benar saya kayak driver, maklum tadi. 92 saya mantan kenek. Ya, saya 92 kenek Bineka Pak. Jakarta Tegal. Itu. Jadi seneng di gelantungan di bis dari dulu ya Pak. Dua perjalanan kaki Pak, perjalanan zaman dulu. Bayangin kalau kita ngebayangin mungkin luar biasa. Sama seperti perjalanan dari Mekah hijrah ke Madinah, 500 km. Kalau dari Mekah ke Madinah itu 450 sampai 500 km. Tapi kalau ke Taif itu sekitar 100 km. Jadi kalau dari Mekah ke Madinah sekitar Indramayu Jogja. Ya. Kalau Surabaya itu hampir 600 kalau Surabaya. Ya. Nah, sekitar Surabaya Solo atau Surabaya Madiun lah kurang lebih. Ya, kalau nawar-nawar dikit nggak apa-apa lah, dibungkus. Gitu. Jadi 100 kilo jalan kaki, Pak. Ke Taif, Rasulullah selama 10 hari di Taif itu. Dan kita tahunya kan setelah pulang dari Taif, Rasulullah bukan disambut tapi disambit. Disambit batu, disambit kotoran, sampai Rasulullah pulang berdarah. Sampai-sampai ketika sampai di pegunungan Jabal Kubais, malaikat Jibril datang dengan malaikat penjaga gunung. Kata malaikat Jabal penjaga gunung, ya Rasulullah, ya Muhammad, jika darah kamu menetes sedikit saja ke tanah, maka akan aku ratakan orang Taif itu dengan membalikan 2 buah gunung, yaitu Jabal Kubais. Itu kata malaikat penjaga gunung. Rasulullah darahnya netes. Akhirnya karena ada ancaman dari malaikat itu, Rasulullah langsung ngelap darahnya di kakinya itu supaya tidak netes ke bumi. Karena kalau sampai darahnya netes, malaikat akan membalikan gunungnya untuk menimpakan kepada penduduk Taif. Dan Rasulullah berdoa, ya Allah, semoga ini orang nggak tahu orang Taif. Dan Rasulullah berdoa semoga dari orang-orang Taif ini, dari keturunannya, anak cucunya itu melahirkan orang-orang yang taat pada Allah. Sampai sekarang Taif itu 100% adalah muslim. Dan dari keluarga Taif ini banyak melahirkan ulama-ulama. Ya, doa Rasulullah diijabah oleh Allah. Awalnya menolak, tapi setelah itu Taif adalah daerah yang banyak melahirkan ulama-ulama. Rasulullah turun dari Taif, ya, setelah luar biasa pengorbanan dakwah yang berdarah-darah, berhabis-habisan, maka salah satu hikmah daripada Isra Mi'raj adalah Rasulullah, Allah mau menyenangkan Rasulullah dengan cara diisrakan dan dimi'rajkan. Ya. Diisrakan, ya. Perjalanan pulang Rasulullah dari Taif itu sempat berhenti di satu kebun anggur. Terus ada tuannya memerintahkan kepada budaknya untuk menyerahkan anggur karena melihat Rasulullah dan Zaid dalam kehausan dan kelaparan. Dikasihkan anggur. Terus Rasulullah ketika mau makan anggur menyebut bismillah. Kata-kata bismillah ini sangat asing bagi orang-orang Arab. Tapi terdengar agak familiar bagi budak yang memberikan anggur ini. Maka kata budak ini bertanya, kenapa? Engkau pasti bukan orang sini. Ya, betul, saya dari Mekah. Kamu dari mana? Ya ngobrol lah ketika orang. Saya dari daerah ini, daerah kampungnya Nabi Yunus.
Maka kata Rasulullah cerita tentang Nabi Yunus. Gitu kan. Nabi Yunus kan kejadiannya kan beberapa tahun yang lalu. Gitu kan, kejadian Nabi Yunus. Maka sementara orang kampung Nabi Yunus yang budak ini tahu, oh engkau tahu tentang Yunus gitu kan. Yunus adalah saudaraku kata Rasulullah. Maka kata budak ini, tidak mungkin orang ini kalau bukan nabi tahu tentang Nabi Yunus. Ya. Bedalah dengan zaman sekarang. Kita bisa mendownload sejarah secara gampang dari handphone kita. Kalau zaman dulu Pak, bayangin kejadian 500 tahun yang lalu kita tahu gitu. Ini kan hal yang mustahil. Maka budak tadi langsung bersyahadat. Budak tadi. Nah, termasuk ketika Rasulullah pun singgah di satu daerah, di situ ada jin yang sedang duduk-duduk. Maka ketika Rasulullah ngaji, tilawah, baca Quran, salat, jin ini ikut dengarkan kajian. Dan disitulah jin bersaksi, bersyahadat. Ya, maka turun surat Al-Jin. Ya, jadi kejadian setelah pulang dari Taif sebelum sampai di Mekah. Nah, setelah sampai Mekah, Rasulullah berapa pekan, berapa tahun atau berapa bulan kemudian Allah perintahkan Rasulullah untuk berangkat ke Isra dan Mi'raj bersama malaikat Jibril. Ya, ini sebetulnya sudah diceritakan setahun tah, lupa Ramadan kemarin atau kapan. Ya, tentang kendaraan buruk. Buruk itu kurang lebih sebesar banteng, setinggi kuda. Ya, cuman nggak tahu nih zaman sekarang nih buruk nih, kalau kita pernah lihat foto buruk itu ada kuda pakai sayap, terus rambutnya panjang gitu, bentuknya perempuan gitu. Nah, ada lagi sekarang pernah lihat lagi gitu kan, buruk itu kalau lihat di Singa Depok itu pernah lihat ada buruk gitu kan. Kalau yang di foto figura sama rambut panjang nggak pakai jilbab. Nah, kalau yang di Singa Depok itu buruknya pakai jilbab gitu. Ada jilbabnya gitu kan. Padahal buruk itu suatu hewan yang tidak ada pasangannya. Kan Allah ciptakan manusia, hewan, semua tumbuhan itu ada pasangannya, ada jantan, ada betina, ada laki, ada perempuan. Hanya buruk yang Allah ciptakan tidak berpasangan. Buruk ini tidak berpasangan dan cuma satu-satunya. Buruk ini kendaraannya para nabi. Jadi bukan hanya Rasulullah yang pernah naik buruk, para nabi pun pernah naik buruk. Kecepatannya buruk ini kata Jibril, buruk pelan-pelan saja. Ada makhluk mulia Rasulullah yang naik. Pelannya buruk, gigi satunya buruk mungkin. Baru sekejap naik sudah sampai ke Baitul Maqdis. Ya, padahal kalau perjalanan waktu itu 1 bulan dari Mekah ke Baitul Maqdis. 1 bulan. Tapi hanya sekejap mata sudah sampai di Baitul Maqdis. Ini kecepatannya buruk. Sesampainya di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW mengimami ruh para nabi. Kurang lebih 124.000 nabi dan rasul. Rasulullah jadi imam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah pemimpin para anbiya. Ya. Jadi Rasulullah imam, ya, ngikutin gerakannya malaikat Jibril. Setelah dari Baitul Maqdis Isra. Jadi Isra itu perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis Palestina. Terus Mi'raj dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha inilah tempat tertinggi. Ya, setelah langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3 sampai langit ke-7. Setelah langit ke-7 ada Baitul Ma'mur, setelah itu baru Sidratul Muntaha. Kenapa Rasulullah bertemu Allah nurnya Allah di Sidratul Muntaha? Apakah Allah perlu tempat? Tidak. Allah tidak perlu tempat. Yang perlu tempat itu adalah Rasulullah. Rasulullah butuh tempat. Kalau Allah tidak perlu tempat. Di langit ke-1 Rasulullah bertemu dengan ruhnya Nabi Adam. Di langit pertama. Langit kedua ketemu dengan Nabi, masih ingat ya dulu Pak Nasir? Ya. Dulu udah pernah disampaikan. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa. Langit kedua akan ketemu dengan Nabi Isa. Yang nanti Nabi Isa ini akan turun kembali menjelang akhir zaman. Ya, tugasnya Nabi Isa adalah untuk membunuh Dajjal dan membunuh babi, terus membunuh salib.
di langit kedua. Di langit ketiga ketemu dengan manusia paling ganteng katanya, Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu dengan Nabi yang jago membuat tenun baju besi, ya, Nabi Idris. Nabi Idris, ya. Yang keempat ketemu dengan Nabi Idris. Yang kelima ketemu dengan Nabi Harun. Yang keenam ketemu dengan Nabi Musa, langit keenam. Di langit ketujuh dan Baitul Maqmur ketemu dengan Nabi, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim. Ya, jadi langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, langit keenam ketemu Nabi Musa, di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ya. Terus setelah itu Rasulullah sampai Baitul Maqmur, begitu mau ke Sidratul Muntaha, maka kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, silakan engkau sendiri ketemu dengan nurnya Allah." Ya. Kata malaikat Jibril, "Selangkah saja saya naik, maka saya akan hancur." Itu kata malaikat Jibril. Padahal waktu itu malaikat Jibril menampakkan dalam wujud aslinya. Malaikat Jibril kan kalau wujud aslinya kan bentangan sayapnya udah menutupi bumi, Pak. Jadi Rasulullah ini berangkat dengan malaikat Jibril di langit ketujuh itu, malaikat Jibril dalam bentuk wujud aslinya. Sementara kalau malaikat Jibril itu cuma 2 kali menampakkan wujud aslinya. Yang pertama ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama, yang kedua ketika Isra Mi'raj. Sementara ketika memberikan wahyu, menyampaikan wahyu, menyerupai manusia, malaikat Jibril ini, ya, menyerupai manusia. Nah, jadi ketika ke Sidratul Muntaha ini kata malaikat Jibril, andaikan selangkah lagi saya maju naik, maka hancur tubuh saya, hancur. Malaikat Jibril itu, saking takzimnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takzim hormat. Misalkan gini, kalau misalkan di depan sini ada kiai-kiai, ada guru-guru kita semua, terus kita disuruh ceramah, Pak. Kira-kira kita gimana ini? Grogi? Pasti kan? Grogi dan bisa-bisa hilang semua, Pak, bahannya. Nggak bisa ngomong. Ya. Kenapa? Ada guru-guru kita semua. Gitu. Ada kiai-kiai besar orang semua. Terus kita suruh ceramah gitu. Nah, malaikat Jibril posisinya seperti itu. Daripada saya grogi nggak bisa ngomong, mendingan nggak usah maju sama sekali. Daripada saya hancur, mendingan nggak usah naik lagi. Akhirnya cuman Rasulullah sendiri yang ketemu Allah di nurnya Allah di Sidratul Muntaha. Ya. Maka percakapan Allah dan Rasulullah ini diabadikan di dalam bacaan salat, yaitu di tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Maka ketika Rasulullah SAW bertemu Allah, Rasulullah menyampaikan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya, bersujud hanya padamu ya Allah. Maka Allah membalas, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah menambahkan lagi, ya. Apa tuh? Assalamu alayna wa ala ibadis shalihin. Jadi Rasulullah membangga-banggakan kita di hadapan Allah, yaitu jawaban Rasulullah yang terakhir, assalamu alayna wa ala ibadis shalihin. Ibadillah. Membanggakan kita orang-orang yang saleh. Ya, Allah menyampaikan salamnya kepada Rasulullah, Rasulullah pun salam. Termasuk kepada orang-orang saleh juga ya Allah, gitu. Jadi itu adalah gerakan bacaan salat tadi adalah dialog antara Allah dengan Rasulullah ketika peristiwa Mi'raj. Ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Maka itu termasuk adalah rukun salat. Kalau kita tidak membaca ini, salat kita batal. Ya. Terus baru baca syahadat, setelah itu sholawat. Sholawat ini ada yang mengatakan cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sudah selesai. Sudah gugur rukun salatnya. Ya. Ada juga yang mengatakan sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih komplit lagi dengan Ibrahim. Ya. Nah, jadi
Akhirnya apa sih yang Rasulullah terima, yang Allah perintahkan, sampai-sampai Rasulullah harus datang sendiri ketemu Allah gitu. Yaitu sholat 5 waktu. Maka ketika turun ke langit ke-6, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa. Kata Musa, ya Muhammad, apa yang Allah perintahkan saking pentingnya sampai ketemu langsung. Kata Rasulullah, sholat berapa kali? 50 kali. Jadi awalnya perintah sholat itu adalah 50 kali. Maka kata Nabi Musa, ya Muhammad, tolong minta keringanan kepada Allah. Niscaya umatmu tidak akan kuat kalau 50 kali sholat. Umatku saja yang umurnya panjang, badannya gede-gede, gak kuat sholat 50 kali. Bukan 50 rakaat ya Pak, 50 kali. Bayangin Pak Nasir, kalau sholat 50 kali, baru selesai qomat, selesai sholat, tiba-tiba 10 menit, 15 menit, udah azan lagi Pak. Selesai lagi, azan lagi. Ya, kan 24 jam kalau dibagi 50, kan kurang lebih kan berarti setengah jaman mungkin kan. Atau 20 menit. 20 menit baru qomat, baru saya sholat, jangan-jangan baru saya sholat, udah sholat lagi. Ya, maka kata Nabi Musa, nggak akan kuat umatmu deh. Emang bener Pak, umat Muhammad nggak akan kuat ya. Jangankan 5 kali Pak, jangankan 50 kali, 5 kali aja kita banyak bolong-bolong. Bener Pak Nasir ya, 5 kali aja dipanggil Allah itu susah banget kita itu. Tanggunglah, sibuklah, inilah itu. Karyawan saya itu susah banget itu. Nah, begitu waktu asar tiba, bukannya berangkat ke masjid buru-buru. Buru-buru nongkrong di tempat Pak Nasir. Gitu, mau ping rokok gitu kan. Padahal Pak Nasir dia ke masjid. Gitu. Saya bilang ke Rifki, ke Didin, tolong bantu doa. Kalau proyek jalan, tolong bantu doa. Iya Pak, kita doa Pak. Iya, sing doa aku ajak kita baik. Irane keding doa. Caranya Pak, ya bakal asar aja nongkrong kan. Ayo sama-sama ke masjid. Gitu. Iya asar nongkrong ngopi rokok, saya bilang gitu kan, buahnya buru-buru ke masjid. Iya aja Pak. Tetep Pak masih nongkrong juga kalau asar gitu kan. Zuhur buru-buru pulang gitu kan. Nggak tahu di sana yang sholat nggak ya gitu kan. Berpikir positif, mudah-mudahan sholat. Jadi ya kita 5 kali aja kita banyak bolong. Dipanggil azan, dipanggil ini kita ininya gitu kan. Gimana 50 kali? Maka Rasulullah pun meminta kepada Allah untuk diberi keringanan. Ada 2 versi. Ada yang Rasulullah balik lagi ke Sidratul Muntaha ketemu Allah minta keringanan. Ada juga yang mengatakan Rasulullah berdoa dari langit ke-6 minta keringanan. Manapun yang benar, yang jelas Rasulullah minta keringanan. Mau balik lagi, mau di langit ke-6 berdoa. Turun 45, 40, terus turun sampai akhirnya 5. 5 pun kata Nabi Musa, minta turun lagi. Umatmu nggak akan kuat, kata Nabi Musa. Cuman kata Rasulullah, sudah malu. Ya kan kalau kita sudah minta lagi, berapa kali dikasih lagi, ya pasti malu Pak. Kata Rasulullah, udahlah cukup 5 aja. Malu mau minta keringanan lagi. Gitu kan. Itu pun kata Nabi Musa, 5 itu masih terlalu berat bagi umatmu. Emang bener ya Pak Miharjo ya, 5 aja kita terasa berat gitu. Ya udah bangun tadi. Ya. Ya. 5 aja kita terasa berat Pak, khususnya subuh, gitu kan. Subuh ini emang bener berat banget subuh, luar biasa godaan. Makanya kata Nabi, salat subuh itu berjamaah itu seperti salat sunnah sepanjang malam. 2 rakaat sebelum subuhnya aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Nah sekarang apa sih perbedaan sholat? Sholat itu ada 3 transformasi. Ada sholat sebelum hijrah, ada sholat sebelum Isra Mi'raj, ada sholat antara Isra Mi'raj dan hijrah, ada sholat setelah hijrah. Jadi ada 3 transformasi tentang sholat. Ini pun pernah kita sampaikan tahun yang lalu. Salat sebelum Isra Mi'raj. Yang pertama, rakaatnya. Rakaatnya bebas. Jumlah rakaatnya bebas. Gerakannya bebas, Pak. Jadi kalau Pak Nasir salat sebelum
Jadi kalau mungkin ada orang bilang sholat tuh yang penting ingat gitu, bener juga Pak. Kenapa? Itu sholat sebelum Isra Mi'raj. Karena kita sambil duduk gini aja udah sholat, kayak gitu. Karena nggak ada gerakan pasti. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu nggak ada gerakan sholatnya pasti. Sambil duduk, sambil berdiri, sambil apa? Itu sambil sebelum Isra Mi'raj. Jumlah rakaatnya nggak ada. Menghadapnya kemana? Baitul Maqdis. Yang penting hadapnya ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa. Terus bacaannya nggak ada yang pasti. Ya. Jadi kalau sebelum Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW hanya menjalankan yang utamanya itu adalah sholat Qiyamul Lail. Ya. Sholat yang lainnya nggak ada. Waktu-waktunya pun nggak tentu, nggak ada. Itu sebelum Isra Mi'raj. Jadi belum ada waktu sholat duhur, belum waktu sholat asar, belum ada. Allah hanya memerintahkan sholat tahajud, Qiyamul Lail, lewat surat Al-Muzammil. Ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya, sepertiga malam dirikanlah sholat. Itu adalah surat Al-Muzammil, itu perintah untuk sholat tahajud. Jadi Nabi utamakan sebelum Isra Mi'raj itu adalah sholatnya hanya tahajud. Belum ada gerakannya. Jadi gerakan tidak ada gerakan, bacaan tidak ada bacaan, jumlah rakaat tidak ada jumlah rakaat, bebas semua. Kiblatnya Baitul Maqdis. Setelah Isra Mi'raj, maka turunlah perintah sholat 5 waktu. Jadi kalau sholat setelah Isra Mi'raj, yang pertama jumlah rakaatnya semuanya 2 rakaat. Itu setelah Isra Mi'raj sebelum hijrah. Subuh, maghrib, isya, zuhur, asar semuanya 2 rakaat Pak Nasir. Jadi semuanya 2 rakaat. Jumlah rakaat 2. Bacaan sholat ditentukan seperti sekarang. Ada Al-Fatihah, ada baca surat. Itu bacaan sholatnya ditentukan. Sudah ditentukan bacaan sholatnya. Gerakan sholatnya sudah ditentukan. Seperti kita ketika Nabi mengimami ruhnya para nabi, diajari lewat malaikat Jibril. Jadi gerakan sholatnya ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, sama seperti sekarang. Tapi rakaatnya cuma 2. Terus waktunya 5 kali. Sudah ada subuh, sudah ada zuhur, asar, maghrib, isya. Kan kalau sebelum Isra Mi'raj tidak ada waktu. Kapan saja boleh mau sholat. Mau sambil gimana pun boleh. Kalau sebelum Isra Mi'raj. Kiblatnya ke Baitul Maqdis. Jadi kalau sholat Nabi sebelum hijrah, itu kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa. Jadi tadi perbedaannya. Nah, terus sholat Nabi setelah hijrah. Maka setelah hijrah ini mulai seperti sekarang sama. Jumlah rakaatnya ditentukan. Subuh 2, maghrib 3, asar, zuhur 4, isya 4. Nah kalau sebelum hijrah masih 2 semua. Bacaannya sama seperti sekarang sudah ditentukan. Bacaannya. Gerakannya sama seperti sekarang. Perbedaannya cuma 1. Apa kira-kira Pak Nasir? Perbedaan antara sholat sebelum hijrah dengan sesudah hijrah. Perbedaannya cuma 1. Rakaatnya tadi kan rakaat udah beda ya. Oke, ada satu lagi yang beda. Karena rakaat kan kalau sebelum hijrah kan 2 semua kan. Kalau setelah hijrah ada 2, ada 4, ada 3 kan. Ada satu lagi yang beda. Waktu sudah ditentukan sama Pak. Waktunya ada zuhur, asar, maghrib. Kalau sebelum hijrah, sesudah hijrah. Yang tidak ada waktu itu sebelum Isra Mi'raj. Ada satu lagi yang penting. Kiblatnya. Kalau sebelum hijrah, kiblatnya ke Baitul Maqdis. Setelah hijrah, kiblatnya ke Masjidil Haram. Itu sholat, transformasi sholat dari mulai sebelum Isra Mi'raj, setelah Isra Mi'raj, dan setelah hijrah. Jadi kita ini sholat setelah hijrah yang sekarang ini. Jadi kalau ada seorang, wah udah sholat nggak usah pakai gerakan-gerakan, yang penting kita ingat. Nah, itu berarti dia masih fase sebelum Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj. Kayak gitu. Nah, itu udah enggak benar.
Karena sekarang sudah disempurnakan. Jadi itu adalah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Ya, yang tadinya awalnya adalah 50 kali. Tapi Allah berfirman bahwa 5 kali ini nilainya sama dengan 50 kali. Jadi satu itu nilainya, ibadah satu itu dihitung 10. Ya. Makanya kan kalau kita bersedekah satu, Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Kita membaca Quran satu huruf, Allah nilai 10 kebaikan. Alif, lam, mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Jadi kalau kita baca alif, lam, mim itu adalah 30 huruf pahalanya. Kita bahas satu salat duhur itu 10 kali. Ya, 5 kali salat 5 waktu itu adalah 50 kali kita kebaikan menjalankan salat. Ya, jadi Bapak-bapak yang Allah muliakan, itu sekilas tentang kisah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, dari mulai Nabi mengimami ruh para nabi dan rasul yang berjumlah kurang lebih 124.000 orang, ketemu dengan ruhnya para nabi yang di langit ke-1, langit kedua, langit ketiga sampai langit ke-7, ya. Terus mendapatkan perintah salat, terus minta keringanan salat, sampai dengan kita transformasi perbedaan salat sebelum Isra Mi'raj, setelah Isra Mi'raj, dan setelah hijrah. Jadi salat yang kita laksanakan sekarang adalah salat kita setelah hijrah. Ya, gerakannya seperti ini. Rukun-rukunnya pun seperti ini. Rukun salat ada yang mengatakan 13, ada juga yang mengatakan 17. Ya, ini rukun salat, dimulai dari takbiratul ihram, dimulai dengan niat takbiratul ihram sampai dengan salam. Ya, rukun niat ada 13, ada juga yang 17. Salah satu rukun ketinggalan maka salat kita tidak sah. Ya, maka kita harus belajar lagi tentang bagaimana rukun-rukun salat. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah datang dari sebagai manusia, mohon dimaafkan dan tidak ada tikus lagi, ya. Kita tutup doa kifaraha majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaika salam